sebenarnya yang terjadi dengan Masjid Al-Birru ini dari sejak 2022 ya. Saya pertama kali ke Al-Birru sini. Sebetulnya saya nggak membayangkan akan lama seperti ini, akan alot seperti ini, karena saya pikir ini sederhana betul. Nazirnya masih ada, kita tinggal menambahkan. Cuma tentu akan disepakati oleh forum kan, artinya dengan jemaah yang ada, karena bagaimanapun wakaf itu tadi bukan milik siapapun, milik Allah gitu kan. Apa yang dijelaskan dengan Bang Akil tadi seluruhnya saya pikir sudah menjawab atau mungkin menjadi informasi buat Bapak penyidik semuanya, bahwa wakaf itu kemudian tidak dapat diwariskan jelas diatur pada pasal 40 Undang-Undang Wakaf. Jadi ada hal-hal yang dilarang berkaitan dengan objek wakaf itu dilihat di pasal 40 itu. Wakaf tidak dijual, wakaf tidak boleh diwariskan, dihak milik, dihibahkan dan lain sebagainya. Yang boleh tadi yang disampaikan dengan Pak Fauzi lebih lanjut di pasal 41 itu wakaf boleh di ruslah, istibdal, tukar guling untuk kepentingan apa namanya negara. Kemudian ini yang terjadi dengan Masjid Al-Birru juga berkaitan dengan LP itu soal perubahan peruntukan. Jadi nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf itu harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai apa yang diikrarkan itu, yang dimuat dalam akta ikrar wakaf. Jadi ketika melanggar itu artinya sama dengan merubah peruntukan, dan itu ada ketentuan pidananya. Kita bisa lihat di pasal 6362 itu di Undang-Undang Pasal 2004. Nah, kemudian persoalan perselisihan calon nazir, karena nazir masih ada. Ini ada calon-calon nazir yang kepengen jadi nazir, Pak. Jadi sebetulnya kalau di BWI perselisihan yang terjadi seperti ini, kita seperti apa yang diamanahkan oleh undang-undang itu, yaitu kita jalannya musyawarah mufakat. Tapi apabila kemudian ini tidak tercapai mufakat dalam permusyawarahan, maka kita nggak bisa membatasi hak hukum dari forum, artinya dari warga, dari pihak siapapun untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu demi kepentingan hukumnya. Makanya ketika saya bilang dengan Ustadz Adi ketika waktu itu, silahkan saja Ustadz, kalau memang kiranya ada tantangan untuk udah dihukum aja, proses hukum aja, ditantang sama pihak keluarganya Pak Zainuddin, silahkan aja, saya pikir pembuktian aja, karena kalau memang kebenaran ini harus dilegitimasi secara hukum, harus ada kepastian hukum, tempuh aja, nggak apa-apa. Yang jelas, tapi akan prosesnya akan lama. Beda dengan BWI, karena kan gini, karena mendamaikan orang itu kan nggak gampang seperti membalikan tangan. Artinya kita nggak tahu motif dan kepentingannya apa. Tapi karena ini tadi kata Bang Akil, ini sebenarnya sama-sama sadar bahwa ini adalah wakaf yang nggak bisa dimiliki dan masih ada nazirnya, kan gitu. Kenapa kemudian SK di BWI itu belum bisa kita keluarkan? Karena memang kita di BWI punya SOP tersendiri bahwa ketika ada perselisihan semacam ini kita hold dulu, Pak. Kita nggak mau nanti produk kita ini tapi malah jadi pasal lagi. Jadi kita tahan dulu, kita pengen clear dulu, baru kemudian ke BWI. Gitu. Nah, kayak sekarang lagi jalan LP-nya, biarkan dulu aja, nggak apa-apa. Padahal dari persyaratan dokumen yang sudah ada tadi ya, itu sudah lengkap semuanya. Cuma memang satu yang kami minta untuk menunjukkan mana sertifikat aslinya, yang sampai saat ini belum ada. Yang ada salinan dan itu ya, kopian ya. Nah begitu. Makanya saya pikir kita buka aja, siapapun yang mau mengajukan dari pihak Pak Zainuddin, keturunannya, ahli warisnya, silahkan aja mengajukan. Kalau memang beliau memegang itu sertifikat aslinya, kan sederhana. Yang harus memegang sertifikat asli adalah Pak Nazir. Makanya saya pikir saya buka aja, nggak apa-apa. Dan ini mungkin begitu dulu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Allahumma fiqh ila qomi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.